Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan mengenai poverty and family well-being atau kemiskinan dan kesejahteraan keluarga. Hampir seluruh negara di dunia ini mengalami masalah sosial, yaitu masalah kemiskinan. Sehingga penetapan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan yang pertama. Definisi dari kemiskinan itu sebenarnya bermacam-macam, tapi intinya adalah bahwa yang disebut dengan kemiskinan itu adalah kondisi sosial di mana ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar minimum atau kebutuhan hidup standar. Nah, sedangkan World Bank itu menyatakan bahwa orang yang miskin itu tidak cukup pendapatan atau konsumsi, tapi juga orang miskin itu tidak cukup sehat, tidak cukup gizi, kekurangan pengetahuan, kekurangan hubungan sosial, kurang aman, kurang percaya diri, dan juga tidak berdaya. Krugman tahun 2019 ini menyebutkan berbagai tipe dari kemiskinan, yaitu yang pertama, absolute poverty. Orang dikatakan miskin absolut jika tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, relative poverty. Relative poverty berarti ini relatif miskin dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi lingkungannya. Yang ketiga adalah income poverty. Ini jika keluarga memiliki atau seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Yang keempat adalah cyclical poverty. Ini kemiskinan yang terjadi hanya sementara atau tidak dalam waktu yang lama. Ini biasanya terjadi misalnya pada saat kondisi ekonomi negara kurang bagus, misalnya inflasi tinggi, atau terjadi bencana alam, atau terjadi gagal panen, dan sebagainya. Yang kelima adalah collective poverty. Ini biasanya terjadi pada suatu wilayah dan jadi miskinnya bersama-sama, banyak sekali keluarga yang miskin. Atau juga bisa terjadi miskin yang turun-temurun. Selanjutnya ada concentrated collective poverty, yaitu bagian dari collective poverty tapi dia terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu karena mungkin di wilayah tersebut tidak ada industri atau kurang akses terhadap air bersih atau fasilitas kesehatan atau kurangnya akses terhadap mencari pekerjaan dan sebagainya. Itu disebut dengan concentrated poverty. Yang ketujuh adalah case poverty. Case poverty ini terjadi pada tempat wilayah yang sebenarnya tidak miskin, tapi tadinya juga tidak miskin, tapi berhubung ada suatu kasus, misalnya tiba-tiba terjadi PHK atau adanya sakit sehingga dia tidak bisa bekerja dan menjadi jatuh miskin. Yang kedelapan adalah asset poverty. Asset poverty ini suatu keluarga atau individu atau keluarga tidak mempunyai pendapatan atau tidak punya tabungan atau aset yang bisa mencukupi untuk kehidupan 3 bulan. Ini disebut dengan asset poverty. Ada lagi tipe poverty. Di samping itu, ahli lain ada yang mengemukakan tipe-tipe poverty yang lain, yaitu yang pertama adalah situasional dan generational poverty. Nah, situational poverty ini hampir sama dengan cyclical atau case poverty. Jadi sifatnya hanya pada waktu tertentu atau biasanya hanya temporary atau tidak lama. Sedangkan generational poverty itu terjadi turun-temurun. Minimal 2 generasi itu semuanya lahir pada kondisi kemiskinan. Kemudian ada urban dan rural poverty. Kalau urban poverty ini biasanya sangat kompleks karena dia kemiskinan yang kronik atau akut itu dia mendapatkan stresor yang banyak. Misalnya mereka hidup di dalam kepadatan, bising, banyak kejahatan dan sebagainya. Sedangkan rural poverty atau kemiskinan pedesaan ini lebih kepada kurangnya akses terhadap
kualitas pendidikan atau akses kepada fasilitas kesehatan yang baik. Kemudian ada chronic poverty dan seasonal poverty. Kalau chronic poverty itu menggambarkan seseorang atau keluarga yang selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan seasonal poverty ini biasanya terjadi musiman. Jadi umumnya pada buruh tani atau nelayan, atau yang kadang-kadang pas saatnya panen atau saatnya musim ikan mereka tidak miskin. Namun ketika terjadi musim paceklik atau musim tidak panen, tidak ada pekerjaan, maka dia termasuk miskin. Bagaimana mengukur kemiskinan? Yang pertama adalah menggunakan garis kemiskinan atau poverty line, yaitu tingkat pendapatan minimum yang dianggap memadai untuk hidup di suatu daerah atau suatu wilayah atau suatu negara. Nah, garis kemiskinan ini merupakan batas untuk membedakan antara penduduk atau orang miskin dengan penduduk atau orang tidak miskin. Tapi menurut World Bank menetapkan dari tahun 1996 itu garis kemiskinan $1 per hari. Kemudian tahun 2005 itu menjadi $1,25 per hari, dan tahun 2015 menjadi $1,9 per hari. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia menurut BPS itu pada tahun 2019 itu garis kemiskinannya adalah 425.250 per kepala per kapita per bulan, atau kalau per household atau per rumah tangga itu 1.990.170 rupiah per bulan. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan di negara-negara berkembang yaitu adalah 8 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah food atau pangan. Ini diukur dengan harus indeks massa tubuh itu harus lebih dari 16. Yang kedua adalah kebutuhan air minum. Ini tidak boleh berasal dari sungai atau kolam. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi. Itu harus punya toilet yang bisa diakses oleh rumah tangga. Kemudian kesehatan itu ada penanganan khusus untuk ibu melahirkan, ibu hamil dan orang yang sakit serius. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan papan. Itu ruangan dalam satu rumah itu maksimum itu tidak boleh ditempati oleh 4 orang. Lebih dari 4 orang tidak boleh. Kemudian education atau pendidikan. Jadi setiap anggota keluarga itu harus bisa mengenyam pendidikan sekolah atau bisa membaca. Yang ketujuh adalah kebutuhan informasi. Jadi setiap anggota keluarga harus bisa mengakses informasi. Dan yang terakhir nomor 8 adalah akses untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, dan finansial atau kredit. Baiklah, kita kemudian akan membicarakan mengenai quality of life dan well-being. Nah, apa itu? Quality of life itu didefinisikan sebagai tingkat kepuasan dari seseorang karena hubungannya dengan orang lain atau lingkungannya. Nah, quality of life ini merupakan bentuk sederhana dari well-being atau kesejahteraan. Nah, manajemen sumber daya termasuk MSDK ini tujuannya adalah untuk apa? Sebenarnya untuk meningkatkan quality of life dari individu dan keluarga ini. Adapun cara mengukur quality of life, ini World Bank secara makro itu menggunakan GDP atau Gross Domestic Product untuk melihat quality of life suatu negara. Sedangkan UNDP ini menggunakan HDI atau Human Development Index yang komponennya adalah 3, yaitu kesehatan, ini diukur dengan life expectancy, kemudian ekonomi dengan GDP per kapita, dan pendidikan ini ada 2 komponen, yaitu adult literacy rate atau angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah orang dewasa.
Kita akan membicarakan mengenai well-being atau kesejahteraan. Apa itu well-being? Menurut Goldsmith, well-being itu mengacu pada kesehatan dan kebahagiaan seseorang, termasuk kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Sementara kalau itu tadi individu, nah sekarang kalau family well-being, nah itu berarti jika seluruh anggota keluarga itu merasakan bahagia dan sehat akibat dari hubungan antar anggota keluarga tersebut. Ini menurut Juna tahun 2010. Nah, well-being ini banyak sekali dimensinya. Antara lain adalah economic well-being atau dimensi ekonomi, kemudian dimensi fisik. Fisik itu kaitannya dengan kesehatan fisik. Kemudian ada sosial, kaitannya dengan hubungan atau relasi dengan grup atau kelompok atau tetangga atau hubungan sosial. Kemudian emotional well-being itu berkaitan dengan perasaan. Dan ada juga environmental well-being atau itu adalah kualitas lingkungan sekitar. Kemudian ada political well-being, bagaimana dia punya kekuatan atau punya kebebasan untuk berpolitik. Dan juga terakhir adalah spiritual well-being. Ini kaitannya dengan punya harapan, perdamaian, kebahagiaan, dan kaitan dengan tujuan hidup. Bagaimana ukuran well-being? Kalau di Indonesia itu ada untuk ukuran kesejahteraan keluarga sendiri, BKKBN pernah membuat suatu kategori atau tahapan keluarga sejahtera, dimulai dari prasejahtera dan sejahtera 1. Ini biasanya dua keluarga ini masuk dalam golongan masih miskin. Kemudian kategori keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan yang terakhir adalah keluarga sejahtera 3+. Ada ukurannya masing-masing. Nah, pemerintah Indonesia telah membuat program pengentasan kemiskinan dari sejak dulu kala, dan pada tahun APBN yang terakhir ini tahun 2018 sampai ke depan itu program yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah antara lain program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, Bidik Misi, Jaminan Kesehatan Nasional, ada bantuan pangan, dana desa, dan sebagainya. Bagaimana dengan negara-negara lain? Baik di negara maju maupun negara yang miskin, silakan Anda mencari sendiri di internet. Demikian tentang poverty dan family well-being. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.